Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam hari tanggal 25 Mei 2023. Hati kita senantiasa bersyukur kepada Bapa kita Yesus, karena Dia sungguh baik. Katakan, Yesusku baik, Yesusku luar biasa. Kita cinta benar Yesus, kan kita nyata mengalami pertolongan Tuhan. Nyata hari-hari saya selalu ditolong Tuhan. Baik baru itu kemarin, secara manusia saya mengalami hack itu HP saya, tapi kenyataannya Tuhan campur tangan. Saya pada waktu berdoa, Tuhan jawab. Memang diizinkan Tuhan supaya kamu tahu, kata Tuhan, inilah dunia yang penuh dengan kejahatan. Supaya diberitakan kepada umat manusia, umatku, kata Tuhan, supaya mereka mencari Tuhan. Kalau mencari dunia, di dunia banyak masalah. Di dunia setiap kita, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, diizinkan Tuhan mengalami percobaan di hack itu komputer, HP saya. Tapi begitu saya berseru kepada Tuhan, Tuhan yang bereskan semuanya. Semuanya termasuk email saya pulih. Semuanya pulih seperti sedia kala. Tidak ada arti apa-apa. Dan saya berdoa supaya para hacker itu bertobat dalam nama Yesus. Supaya mencari Tuhan. Bukan mencari merusak hacker. Bukan menjadi orang yang perusak, bukan. Tapi carilah Tuhan supaya hidup kita bahagia. Itu saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Cintailah Bapa kita Tuhan Yesus. Manusia bisa berubah, tapi cinta Tuhan tidak pernah berubah. Manusia sehebat-hebatnya mati, tapi Yesus yang terhebat, Dia sudah mati dan bangkit. Dan Dia naik ke surga karena Dia sebagai Tuhan. Dia sebagai Allah. Dia sebagai pencipta yang menciptakan segala-galanya. Termasuk kita Indonesia ini, saudara. Kalau saya lihat ini, itu ada di dalam Alkitab, ya. Coba ini, cuma tidak disebut nama Indonesia, tapi Tuhan yang menciptakan musim kemarau, ya. Tuhan menciptakan musim hujan. Berarti kan Indonesia kan punya dua musim. Saya baca hari ini firman Tuhan. Mazmur 74 ayat 16-17. Punya mula siang, punya mula juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari cobaan. Bulan, bintang, matahari ciptaan Tuhan. Ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Coba ini kalau negara-negara lain kan ada macam musim salju, ya, musim semi, tapi ternyata ini ayat 17 Indonesia dicinta sama Tuhan. Termasuk negara lain ada, kalau saya mau bacakan ayatnya musim semi, semua ada. Cuma berarti Indonesia ini masuk bagian di dalam Alkitab. Musim kemarau dan musim hujan. Kita di Indonesia kan ada musim kemarau dan musim hujan. Jadi berarti masuk bagian di dalam ciptaan Tuhan. Berarti Tuhan cinta kita semua. Bangga kita punya Yesus Kristus. Itu mari kita mencintai Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan lagu lama ini. Blessed Assurance. Aku mau menyanyi, memuji Tuhan. Sepanjang Dia Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Sungguh dan pasti, amin, jaminan, sudah pasti jaminan Tuhan. Yesus milikku, haleluya, selamanya, amin. Yesus milikku, aku milik Yesus. Ku mendapatkan, amin, haleluya, keselamatan, amin, haleluya. Lahir baru oleh Roh Kudus, amin, haleluya. Setiap hari ku masyurkan, haleluya, memuji Yesus penebusku, amin, haleluya. Setiap hari ku masyurkan namanya, itu Yesus, haleluya, memuji Yesus, haleluya, penebusku, amin, haleluya. Aku menyerah
kepadanya. Haleluya. Kini merasa sukacita, haleluya. Malaikat datang, haleluya, mewartakan, amin, haleluya, anugerah Tuhan Yesus, haleluya, kekal selamanya, amin, haleluya. Setiap hari aku memuji Tuhan, amin, haleluya, memuji nama Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku bernyanyi memuji nama Tuhan Yesus, Bapakku yang kucintai, memuji Engkau Bapakku, penebusku, amin, haleluya. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas segala-galanya. Engkau sangat dimuliakan di atas segala-galanya, amin, haleluya. Nyanyikanlah nyanyian baru, haleluya, bagi Tuhan, amin, haleluya. Sebab Dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, amin, haleluya. Kami masyurkan, kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus, termulia, teragung, sempurna dan maha kudus, amin, haleluya. Kami masyurkan, kami muji Engkau ya sakala makara. Aku sungguh cinta Yesus, kekal selamanya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, agungan Kau Bapa. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, amin. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus, yang kami puja-puja. Kami cinta Engkau Yesus Bapakku, ku mau selalu setia ikut Engkau Bapa, haleluya. Sucikan
Tuhan mulutku dan hatiku, pikiranku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sumber kekudusan, jalan kebenaran, amin haleluya. Ku berdoa Bapa supaya banyak orang bertobat, percaya ke Tuhan Yesus, sebab hanya Yesus satu-satunya sumber kebenaran, amin haleluya. Ku mau selalu setia dan taat kepada firman Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa, kesalahanku, kelemahanku, ada yang tidak berkenan kepada Ampun. Roh Kudus kami tuntun hidupku Bapa, supaya kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan yang sempurna. Berfirman Bapa, ku siapkan hatiku untuk firman Tuhan di atas segala kalanya. Kami hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Bersemangat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah lihat kenyataan saya ya, mengalami cobaan di hack itu. Pertama kali memang saya rasa cemas, nangis kepada Tuhan karena nggak bisa WA saudara ya. Rusak HP saya itu. Tapi lah kuasa Tuhan yang dahsyat waktu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan pulihkan semuanya, dahsyat. Itulah punya Bapak penolong yang sempurna. Ya, firman Allah terbukti Bapak Ibu. Maka saya senang sekali jadi hamba Tuhan, luar biasa saya. Jadi hamba Tuhan full time, saya full heart, full time. Ya, saya melayani Tuhan sepenuh hati dengan sungguh-sungguh. Termasuk Bapak Ibu saya melayani dengan sungguh Bapak itu dengan sepenuh hati, tulus hati. Tanpa pamrih apa tidak takut sama Tuhan. Karena saya bisa bernafas itu anugerah Tuhan. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan bersama keluarga, bisa hidup sampai detik dalam keadaan sehat, tidak pernah kekurangan apapun. Itu bukti nyata Yesusku dahsyat, Dia Bapa yang sempurna. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Kemarin saya tidak tahu bagaimana keadaannya HP saya pada waktu dihack. Karena tidak bisa apa-apa, tidak bisa, padahal saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Saya dengan hati Tuhan, cinta Tuhan, saya mau menyampaikan renungan firman Tuhan. Tidak bisa, tapi untung besar saya berdoa kepada Yesus Bapa yang luar biasa. Bapakku dahsyat. Terbukti pada waktu saya mengalami kesesakan, langsung bisa nyala lagi saudara. Dahsyat. Terima kasih kepada Bapa kita Yesus. Dan saya berdoa buat hacker, bukan saya membenci, saya mengasihi para hacker, yaitu bertobat. Bertobat dalam nama Yesus, supaya mereka semua kembali kepada jalan yang benar. Kalau mungkin di antara Bapak Ibu ada orang-orang yang perlu dibagikan firman, silakan bagi ini firman Tuhan, supaya mereka semua bertobat. Karena Tuhan tidak mau seorang binasa. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Jangan sampai bertobat kondisi dan terlambat. Jangan sampai kondisi bertobat pada waktu seperti 5 gadis yang bodoh. Dia bertobat, dia ketuk-ketuk pintu, tapi pintu sudah tertutup. Tapi saat ini pintu sedang terbuka, pintu surga terbuka. Mari kita semua bertobat, saudara-saudaraku. Mari kita bertobat. Bertobat artinya jangan ikut dunia, ikuti Yesus. Jangan ikuti dosa, berhenti terhadap dosa, berhenti terhadap daging, jangan disetir oleh daging. Daging kita masih butuh makan, tapi bukan makanan yang mengatur kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah sediakan makanan, kesehatan, tubuh jasmani sehat, rohani sehat. Ya. Tuhan senantiasa akan mencukupi apa menjadi kebutuhan Bapak Ibu, saya percaya. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Tuhan mencukupi apa menjadi kebutuhan kita. Karena Yesus luar biasa. Ikut Yesus, jangan pakai akal-akalan. Akal dipakai sama Tuhan untuk hal tertentu seperti sekolah ya. Tapi kalau berkaitan sama Tuhan, harus andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Sekolah, apapun yang kita kerjakan, andalkan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, saudara. Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan tahu persis. Saudara punya masalah, punya problem, punya apapun. Pada waktu kemarin saya punya masalah, Yesus tahu diizinkan Tuhan. Supaya saya bisa sadar inilah dunia. Dan kedua, supaya karena Tuhan Yesus cinta saya, supaya saya berlutut sama Tuhan.
Saya berlutut nangis sama Tuhan. Itu antara jam 2, jam 3 pagi, saudara. Kan jam segitu saya tidak tidur. Tapi waktunya saya berdoa kepada Tuhan. Karena saya cinta Tuhan. Sungguh saya cinta Yesus, Tuhan tahu. Yesus, I love you so much. Seperti Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, apa kamu mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Demikian kalau Yesus tanya kepada Yakub Rahmat, saya katakan Yakub Rahmat, ya Yesus, I love you so much. Jesus, you are my beloved Father. Tidak ada Bapa yang termulia, teragung, sempurna di atas segala-galanya. Hanya dialah Yesus Kristus. Dia Tuhan yang ajaib. Pada waktu ini terbukti saya mulai masalah. Dia berikan jawaban. Sungguh dipulihkan semuanya, saudara. Tidak ada masalah. Termasuk email saya. Tuhan berikan hikmat buat putri saya. Sehingga semua bisa pulih. Karena apa? Yesus sumber di atas segala-galanya. Bersama istri saya bertiga. Berempat bersama Yesus. Berlima pasukan malaikat Tuhan akan jaga lindungi. Biar hari ini hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Mari saya baca firman Tuhan. Yesaya 33 ayat 7 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Hari-hari kita melangkah bersama Tuhan. Lihat orang-orang adil menjadi di jalan. Utusan-utusan mencari damai, menangis dengan pedih. Di dalam dunia ini penuh dengan tangisan pedih. Tapi di Yesus ada jalan keluar. Jalan raya menjadi sunyi dan seorang pun tiada lagi yang melintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi sudah ditolak dan manusia tidak dihiraukan. Negeri berkabung dan merana, Libanon tersipu-sipu dan mati rebah. Saron sudah seperti padang belantara, Basan dan Karmel seluruh daun. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Ini amin kan. Di dalam dunia penuh dengan tangisan merana, tapi di dalam Yesus kita harus bangkit. Karena di dalam dia ada kemenangan. Kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami. Amarahmu seperti api memakan kamu sendiri. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur dan akan dibakar dalam api seperti semak duri yang di tempat ini nanti akan terjadi, Bapak. Seluruh bangsa-bangsa yang tidak andalkan Tuhan, bangsa yang tidak takutkan Tuhan, bangsa kafir, bangsa kafasik, bangsa yang tidak takut kepada firman Tuhan, dia akan hancur. Ayat 13, hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Dekat dan jauh, mari kita datang kepada Yesus, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Orang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad di putih gemtaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi? Amin. Siapapun setiap kita, mari kita datang dan takut sama Tuhan. Karena firman Tuhan kata ayat 15 menjadi tema kita. Orang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi, benteng ialah kubu di atas bukit batu, roti disediakan, air minum diterjam. Amin. Orang yang hidup di dalam kebenaran, kata firman Tuhan, yang hidup cinta Tuhan. Saya mau hidup di dalam kebenaran, bukan mau tapi saya jalani. Dan ternyata saya dipelihara sama Tuhan. Orang hidup di dalam kebenaran, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat yang tinggi. Hebat jadi. Sudah aman di tempat yang tinggi, berarti bersama dengan Yesus. Haleluya. Waktu mari, air minumnya terjamin. Semuanya terjamin. Di dalam Yesus ada jaminan yang sempurna. Engkau akan memandang raja dalam semarahnya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkan juru hitung, sudah lenyapkan juru timbang, dan sudah lenyapkan orang berhitung menara-menara. Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang dihadap itu, bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap, sehingga tiada mengerti. Pandanglah Sion, kota pertuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman. Kemang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberangnya. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah raja kita, dia akan menyelamatkan kita. Tali sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentang layar. Pada waktu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar. Kitab Nabi Yesaya pasal 33 dari ayat yang ke-7
sampai ayat 24. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena janji Tuhan, orang hidup di dalam kebenaran Tuhan, dialah seperti orang tinggal aman di tempat yang tinggi. Karena Tuhanlah hakim kita. Dialah Allah yang memberi hidup buat kita. Dia Raja kita. Dia yang menyelamatkan kita. Amin. Oleh itu mari kita mau cinta Yesus. Saya selalu hamba Tuhan, saya Pastor Yakub Rama akan mengajak setiap para hamba Tuhan, setiap kita mari, ayo kita cinta Bapa kita. Karena kita adalah anak-anaknya Yesus. Semangat yang tinggi membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. This is my story. Amin. Haleluya. This is my song. Amin. Haleluya. Praising my Savior all the day long. Amen. Hallelujah. This is my story. This is my song. Amen. Hallelujah. Praising my Savior all the day long. Amen. Haleluya. Setiap hari kami memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap hari sepanjang hari hidupku, aku mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Aku mau selalu ikut Engkau Bapa, setia dan taat. Amin. Haleluya. Selalu mencari perkenanan Tuhan, selalu mencari perkenanan Tuhan, selalu mencari, haleluya, perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa, karena sumber kebenaran datang dari Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.